Ini saya ajari, kalau boleh ini saya ajari. Baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih tepatnya pada pasal 10 ayat 1 huruf B dan ayat 2. Di situ sudah jelas dikatakan berbunyi untuk tindak lanjut putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden untuk menghindari kekosongan hukum. Tidak ada kewenangannya KPU melakukan tindak lanjut putusan MK. Itu di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tapi apa yang terjadi? DPR atau Presiden belum menindaklanjuti putusan MK itu. Padahal ada perubahan norma terhadap putusan MK nomor 90. Terutama pasal 169 huruf Q itu masih ada kekosongan norma. Belum ada tindak lanjut dari DPR ataupun Presiden. Tapi di sisi lain, faktanya, realitanya, yaitu tadi, dungu-dungu itu mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kemudian terhadap putusan MK itu tadi disebutkan oleh Bawaslu maupun oleh para saksi juga bahwa kemudian KPU menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan parpol itu pada tanggal 17 Oktober 2023. Surat edaran. Lah dasar hukumnya apa surat edaran itu? Apa wewenang KPU menindaklanjuti putusan MK? Ini kepada Bawaslu. Jadi ada berita acara penerimaan pendaftaran itu tanggal 27 Oktober. Padahal di PKPU nomor 19 tahun 2023 agenda jadwalnya pendaftaran itu ditutup pada tanggal 25 Oktober. Lalu tes kesehatan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober. Pertanyaan saya adalah, apa dasar hukum berita acara penerimaan pendaftaran itu dibuat pada tanggal 27 Oktober? Bisa nanti dijawab oleh KPU maupun bisa dijawab oleh pihak terkait yaitu Bawaslu. Apakah dalam proses pengawasan mengawasi ini juga? Kemudian pertanyaan kedua adalah, tes kesehatan yang dilakukan sebelum berita acara penerimaan pendaftaran itu pakai anggaran siapa? Apakah anggaran pribadi atau anggaran negara yang dipakai situ? Bagaimana mungkin seseorang yang belum diterima dengan berita acara pendaftaran dapat mengikuti tes kesehatan? Selain soal pendaftaran tentunya. Mungkin nanti saudara-saudara saya yang akan menjelaskan lebih detail soal pendaftaran itu. Kemudian berita acara verifikasi dokumen persyaratan. Dan ini kami dapat langsung dari KPU. Ini dibuat pada tanggal 28 Oktober. Ini bukti yang diberikan oleh KPU ini. Verifikasi berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon. Di sini dinyatakan bahwa dokumen persyaratan bakal calon wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memenuhi syarat verifikasi. Verifikasi dokumennya dinyatakan memenuhi syarat. Padahal kita tahu usia Mas Gibran belum 40 tahun. Padahal PKPU nomor 19 menyatakan paling rendah 40 tahun. Dan ada yang lebih aneh. Jadi ini penyelundupan hukumnya. Nanti ini saya perlu tanyakan kepada Bawaslu, apakah Bawaslu mengawasi ini juga. Pada dokumen lampiran, hasil verifikasi, itu disertakan di situ. Ini tanggal 28 ini, dibuat ini. Ya, tanggal 28. Sebelum ada PKPU yang baru. Ya, tanggal 28 Oktober. Ada klausul yang menyatakan bahwa berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP elektronik atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Kenapa klausul ini bisa masuk di dalam kolom verifikasi dan disebutkan memenuhi syarat? Putusan MK, klausulnya sudah masuk di dalam kolom verifikasi. Ya, saya menduga ini dugaan penyelundupan hukum. Mohon KPU, Bawaslu segera menindaklanjuti ini. Kemudian, kenapa Bawaslu membiarkan KPU menindaklanjuti putusan MK dengan melakukan perubahan PKPU 23 tahun 2023? Padahal itu belum ada perubahan di Undang-Undang Pemilu. Dan apakah
yang dilakukan oleh KPU ini masuk pada penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Jadi dia bertindak melebihi wewenangnya. Bahwa dia bertindak menindaklanjuti putusan MK, sedang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak lanjut putusan MK itu dilakukan oleh DPR atau Presiden. Atau itu bisa digunakan salah satu. Oleh karena itu, KPU menggunakan 2 PKPU, gitu kan? Ya kan? PKPU 19 diterima untuk pendaftaran, ya, begitu kan? Ya kan logikanya begitu, ya kan? Ya, logikanya kan begitu. PKPU 23 diterima untuk penetapan, gitu kan? Logikanya begitu kan? Enggak, saya ingin memastikan aja pendapat itu, ya kan? Ya sudah kalau gitu. Ya, gitu aja. Jadi saya ingin memastikan saja. Kemudian menjadi alasan bagi kami melaporkan Komisioner KPU atas dasar pelanggaran terhadap pasal 11, ya, pasal 11 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku dan penyelenggara pemilu. Apa ini? Jangan sampai konotasi buruk yang di MK menjadi Mahkamah Keluarga itu, karena sudah berseliweran, KPU itu dianggap komisinya Pak Manusman, itu berseliweran, cobalah dicari itu di media sosial. Jadi jangan sampai marwah lembaga negara ini rusak lagi setelah MK. Itu pesan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.